hari ini alhamdulillah pelaksanaan untuk uji kompetensi akan kita mulai. Kemudian saya persilahkan untuk peserta masuk ke Zoom, masuk ke ruangan. Apa Ya, kabar Bu. Bu Yen? Ya, Sehat? alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Malam bisa tidur Bu? Deg-degan, Bu. Udah sarapan kan? Ya, sudah. Udah sarapan. Ya di sini saya kebetulan Bu, saya Elis akan menguji Bu Yen. Kemarin kan asesmennya kebetulan sama saya juga. Sekarang hari ini untuk ujiannya tetap masih sama saya gitu Bu. Dan kemarin Ya. alhamdulillah dari perasesmennya berkas-berkasnya udah lengkap ya Bu Yen ya. Iya. Iya. Mungkin sekarang untuk waktu penilaiannya untuk portofolio hanya 30 menit ya Bu ya. Ya, Kalau bisa lebih simpel 15 menit, alhamdulillah. Bu Yen bisa ditampilkan dengan portofolionya? bisa, Bu. Iya, kebetulan saya udah nerima hard copy-nya dari Bu Yen ya. Saya hanya pengen lihat itunya aja Bu. Iya. Iya, uraian portofolionya. Ini, Bu, ini portofolio saya 3 tahun terakhir seperti arahan Ibu yang kemarin. Ini saya buat tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Iya. Bu Yen, coba lihat Ya. ke bawah. Berapa Ya. kegiatan yang di pangkunya, Bu? 8, Bu. 8 kegiatan. Ya. Kegiatan yang akan di pangkunya berapa? Saya membuat 3. 3 ya. Bisa di itu Bu, coba dibacakan poin yang itunya, yang atasnya aja salah satu atau dua poin yang dibacakannya. Boleh. Dari waktu kemarin saya mencoba dari atas, sekarang saya mencoba dari poin ke-8 ya Bu. Iya, mangga. Di poin ke-8 itu menyimpan rekam medis rawat inap dan menjaga agar penyimpanan rekam medis aman, rahasia, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Kemudian memberikan jasa layanan peminjaman rekam medis termasuk menyediakan data untuk penelitian, pendidikan tenaga kesehatan. Cukup Bu, 2. Yang ke itunya yang akan di pangkunya coba lihat. Yang akan di pangku saya ambil di pelaporannya Bu. Buat laporan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka persiapan pengumpulan data rekam medis, mengevaluasi laporan formulir rekam medis yang digunakan dalam rangka persiapan pengumpulan data rekam medis, membuat usulan bentuk formulir untuk pengolahan data kegiatan pelayanan medis dan panduan pengisiannya. Iya. Ke atas lagi ke butir itu nyebutnya. Iya. Ke butir yang ya ini. Ya. Bukti fisiknya apa Bu Yen yang dipakai? Bukti fisiknya logbook, Logbook, SPO, dan uraian tugas yang sudah ditandatangani atasan Bu. Logbooknya udah ditandatangan, barusan saya lihat, alhamdulillah ya udah ditandatangan, udah ada cap basah. Yang tanda tangan Kak instalasi ya Bu Yen ya? Iya, Kak instalasi Bu. Kak instalasi rekam medis, iya. Ini udah lengkap. Karena penilaiannya menggunakan portofolio, jadi saya harus melihat keasliannya ya Bu ya. Iya. Dan alhamdulillah sudah ditandatangan, sudah dicap, kemudian udah yang terbaru. Terus saya ingin lihat sertifikat pelatihan yang kemarinnya Bu Yan. Sertifikat pelatihan yang 80 JPL ya? Iya, 80 JPL ya. Yang tadi aja dipatoin aja Bu, diliatin aja. Saya hanya minta diliatin aja. Oh, tunggu sebentar. Sertifikat 80 JPL. Tampil nggak Bu? Enggak ada. Liatin aja. Oh ya. Iya, liatin aja. Oh, di saya sih sebenarnya sudah tampil, tapi belum tampil. Ya sudah. Ini Bu. Saya stop dulu yang tadi. Iya, ya udah nggak, liatin aja Bu Yan. Ya. Sudah ini Bu. Oh iya. Di monitor ada? Iya, ada. Berapa jam itu? 80.
Iya, 80 jam pelajaran, Bu. Iya, 80 jam. Ini bisa dihitung ya Bu ya dalam komponen tambahan ya. Iya. Iya. Ada tambahan atau masukan lagi, Bu? Sudah Bu Yen untuk melakukan penilaian dengan portofolionya alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan. Dan Bu Yeni silakan menunggu di luar. Nanti saya akan berkoordinasi tentang kelulusan dengan tim penguji yang lain. Terima kasih ya Bu Yeni ya. Iya, sama-sama. Ya, Saya tunggu kabarnya ya, Bu. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Elis. Selamat datang di uji kompetensi mereka medis. Bu Elis, seperti yang telah kita sepakati kemarin kan kita akan mengadakan uji kompetensi itu pada hari ini. Berkas-berkas yang hard copy kemarin sudah saya terima. Apakah Bu Elis sudah siap? Insya Allah Bu. Padahal deg-degan saya tuh Bu. Gak usah deg-degan. Kita sama-sama minum air kok. Di tangan. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ujiannya. Ya, pertama saya lihat dulu persyaratannya Bu ya. Yang sudah saya terima, saya cek dulu ya secara manual dulu. Saya cek secara manual. Ini surat registrasi online sudah ada, surat pernyataan peserta uji ada, fotokopi ijazah ada, portofolio dan logbook juga ada. Ibu kalau untuk logbooknya ini dan portofolionya dibuat untuk 3 tahun terakhir juga ya? Iya. Kalau kegiatan di rumah sakit Ibu sendiri sudah terpenuhi dari persyaratan minimal Bu di sana? Kenapa Bu? Maaf, nggak kedengaran. Kegiatan yang Ibu ambil bisa dijelaskan dari kegiatan yang dibuat di portofolio yang Ibu ambil ini? Iya, mangga. Sebentar Bu, saya screen dulu. Ini Bu, udah. Oh ya. Oh, itu memvalidasi kebenaran data itu apa Bu? Ini yang sedang saya pangku, 6 kegiatan yang sedang saya pangku, dan 2 kegiatan yang akan dipangku Bu. Oh iya. Ini yang saya tampilkan, kosong belum ada tanda tangan, tapi yang Ibu terima itu sudah tertanda tangan ya Bu ya? Iya, ini yang sudah saya terima sudah ada. Ya, baik. Ini untuk portofolionya logbook ya. Dan iya, untuk bukti fisiknya logbook Bu. Di logbooknya sudah dilengkapi. Iya, sudah memenuhi dari batas minimal juga. Batas minimalnya 30 ya Bu. Ini iya. Sudah memenuhi syarat. Kemudian ini kalau untuk portofolionya Bu, ini kan logbooknya ya. Oh, boleh suka warna-warni ya. Biar gampang membedakan Bu ya. Sudah. Iya. Iya. Jumlah totalnya di mana Bu? Ini yang muncul-munculnya Bu. Iya sudah. Iya. Ini yang jumlah keseluruhannya Bu ya. Karena ada di tiap tahun kegiatan saya berbeda Bu. Oh iya. Oh, ada yang dilakukan di tahun 2020 melakukan proses permintaan surat keterangan medis, di tahun sebelumnya tidak melakukan ya? Iya. Jadi kegiatannya berbeda-beda. Oh iya. Ini saya Tapi ya, itu ada surat perintahnya kan Bu ya? Ada. Setiap tahun saya menerima SK Bu, SK penempatan pegawai. Oh iya, jadi disesuaikan ya. Sudah, ini portofolionya sudah saya lihat. Nanti akan saya lakukan penilaian dan dengan tim penilai juga. Tapi mudah-mudahan dari secara gambaran secara umumnya sih sudah baik. Mudah-mudahan Bu Elis juga lulus ya pada uji saat ini biar bisa langsung naik ke penyelia. Amin. Terima kasih Bu supportnya. Kalau begitu Bu Elis bisa meninggalkan ruangan ini dulu. Nanti
akan diumumkan pada sesi pengumuman, Bu. Nah, ini nanti akan saya diskusikan dengan tim penguji, nilai-nilainya kalau memang sudah memenuhi syarat, nanti akan diumumkan kelulusannya pada setelah jam istirahat, Bu. Iya. Ya, soalnya setelah jam istirahat, setelah ini saya akan menguji peserta uji yang lain. Masih ada 10 orang lagi, Bu, yang akan diuji. Ya, mangga. Jadi silakan Bu Elis meninggalkan ruangan, tinggal menunggu hasil ujian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Banyak-banyak berdoa saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan Pak Medi masuk. Silakan duduk dulu, Pak. Baik, Bapak, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Median Medi dari Rumah Sakit Paru Sidawangi, Cirebon. Baik, perkenalkan saya Yanti Susanti. Saya di sini sebagai tim penguji uji kompetensi yang akan menguji Bapak. Mungkin kalau boleh tahu Bapak ini untuk kenaikannya dari fungsional apa ke apa ya Pak? Dari fungsional rekam medis lanjutan ke penyelia. Oh iya, enggak boleh. Di sini mungkin ada beberapa hal ya Pak ya yang harus diperhatikan ya Pak ya selama pelaksanaan uji kompetensi ini. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada beberapa berkas yang harus Bapak lengkapi. Yang pertama adalah berkas administrasinya Pak. Untuk berkas administrasinya Bapak harus siapkan dulu SK Japung terakhirnya Pak. Terus surat izinnya untuk mengikuti dari pimpinan untuk menguji uji kompetensi, STR-nya, ijazah terakhir, pak terakhirnya, SKP selama 1 tahun terakhir, pas foto Bapak sama SK terakhir. Mungkin untuk kelengkapan administrasinya itu saja Pak. Yang lainnya itu yang harus disiapkan adalah kita ini akan menggunakan metode ujinya dengan portofolio. Jadi metode uji portofolio ini Bapak yang harus disiapkan adalah portofolionya Pak, termasuk daftar kegiatan sehari-hari Bapaknya yang itu ya. Enggak. Ada yang kurang dimengerti Pak, mungkin bisa langsung ditanyakan saja ya. Iya. Mungkin untuk kelengkapan mungkin saya kirim melalui Ibu aja Ibu ya. Biar boleh. Untuk kelengkapannya sebelum pelaksanaan dikirimkan untuk fisiknya ya Pak. Selain fisiknya juga mungkin saya minta soft file-nya ya Pak, biar nanti kalau untuk pelaksanaan metode untuk ininya kita melalui online Pak. Kebetulan di masa pandemi ini jadi kita pelaksanaannya secara online. Jadi saya minta berkas yang soft file-nya sama yang hard file-nya saya minta kalau bisa sebelum pelaksanaan saya sudah menerimanya Pak. Ya. Untuk maaf Bu, untuk pengiriman soft file-nya itu kira-kira kapannya Bu? Bisa minta waktunya kan? Maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan Pak ya sudah saya terima. Oh siap Bu, mangga. Nanti saya kirim ya Bu ya. Nanti mungkin kalau ada apa-apa kekurangan mungkin kita melalui WA juga Bu. Iya, mangga. Nanti kita komunikasi saja ya untuk segala kekurangannya. Terus untuk penilaiannya Pak, nanti kita penilaiannya berdasarkan portofolio yang Bapak buat ya, untuk dari logbook yang Bapak buat. Terus untuk nanti untuk pelaksanaannya, untuk waktu dan tempatnya, mungkin tempatnya secara online. Nanti untuk link Zoom-nya dan ininya nanti saya share ke Bapak untuk masuk ke Zoom-nya itu untuk pada pelaksanaannya harap 15 menit sebelum waktu penilaian Bapak sudah masuk ke ruang Zoom-nya ya Pak. Ya, terus untuk yang lain-lainnya dari tata tertibnya itu Bapak harus berpakaiannya yang sopan dan rapi, kalau bisa berpakaiannya hitam putih aja Pak. Ya. Terus agar mengikuti
pelaksanaan uji komnya secara tertib ya Pak nanti. Terus jangan lupa pula Pak melampirkan ini ya Pak, membuat surat pernyataan. Surat pernyataan untuk mengikuti uji kompetensi ini nanti ditandatangani di atas materai. Nah, sesudah itu mungkin persiapan yang harus Bapak lengkapi dulu ya. Mungkin itu aja Pak. Untuk persiapannya ada mungkin kalau ada kekurangan atau apapun yang Bapak tidak pahami bisa langsung berkomunikasi dengan saya melalui WA. Siap Bu, siap. Ya. Siap. Selanjutnya kita masuk ke penilaiannya ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak silakan duduk. Kita akan memulai proses penilaian untuk uji kompetensinya. Tenang aja Pak ya, jangan grogi ya. Iya. Ya, siap-siap dulu aja Bapak untuk berkas-berkasnya disiapkan dulu sama yang lainnya ya. Tenang aja Pak, jangan ini. Mungkin saya boleh nanya Bapak di rekam medisnya bekerjanya di bagian apa kalau saya boleh tahu? Saya kebetulan di rekam medis di bagian rekam medisnya sih di penyimpanan juga sih Bu. Saya kebetulan di penyimpanan berkas, di assembling juga. Di assembling Pak ya. Makasih. Terus ini mungkin saya mulai saja Pak ya. Saya mau melihat yang pertama tentang persyaratan administrasinya ya Pak. Saya mau cek persyaratan administrasinya yang sudah Bapak kirimkan. Saya cek dulu sebentar ya Pak. Nah, ini ya Pak, yang kemarin sudah saya sampaikan, surat pernyataan jadi peserta uji. Ini yang punya Bapak, ini benar sudah ditandatangan di atas materai, ini kepala instansinya. Nah, ini mungkin ada dari, ada yang kurang ya, yang belum ditandatangani, mohon dilengkapi ya Pak. Oh iya. Terus ini ada ininya kartu peserta uji kom. Bapak sudah melakukan registrasi online ya Pak ya? Iya. Ini buktinya sudah ada. Ini untuk STR-nya masih berlaku ya Pak sampai tahun 2022. Iya. Ya sudah sesuai. Ini untuk SK-nya Bapak memang berada di 3B ya Pak. Sekarang mau ke 3C. Jadi untuk SK fungsionalnya juga, ini SK fungsionalnya di perekam medis pelaksana lanjutan ya, sekarang mau ke penyelia. Betul Bapak seperti itu? Betul. Ya betul, ini untuk SK-nya sudah sesuai dengan, nah ini untuk SKP-nya, saya minta yang 1 tahun terakhir, saya cek ini nilainya sudah baik Pak. Iya. Sudah sesuai. Ini untuk pak terakhirnya Pak ya, pak 1 tahun terakhirnya. Ini paknya, mungkin ini Pak di paknya ya, mungkin salah masukin ya Pak ya. Untuk paknya nanti dimasukinnya yang Bapak ya ini, kalau yang ini yang ahli dari pelaksana lanjutan ke ahli ya Pak. Mungkin salah memasukkan ya. Iya Bu. Nanti. Ada capnya juga belum ya Pak. Iya. Untuk kelengkapannya. Untuk persyaratannya mungkin itu Pak. Untuk yang berikutnya adalah logbooknya ya Pak ya. Untuk portofolionya saya lihat dari logbook yang Bapak sampaikan. Ini logbooknya, ini pekerjaannya Pak ya, pekerjaan yang Bapak kerjakan. Di sini ini sudah sesuai sih Pak untuk pekerjaannya. Ini 3 bulan terakhir ya Pak ya. Ini sebagai contoh aja mungkin ya Pak ya, yang lengkapnya mungkin nanti Bapak ikut dilampirkan juga ya untuk ini ya. Iya Bu. Untuk nilainya seperti ini. Nah, dari persyaratan ini Pak, mungkin saya mau
menanyakannya Pak ya mengenai kegiatan yang Bapak lakukan. Iya. Di sini itu ada yang tentang assembling rekam medis ya Pak ya. Untuk Iya. assembling rekam medisnya itu Bapak membuat laporan incomplete. Kalau untuk laporannya Bapak bisa melampirkan atau memperlihatkan buktinya Pak? Bukti laporannya, ada contoh Bisa. bukti laporannya? Ada. Nanti kita selipin ya Bu, untuk yang kekurangannya mungkin. Oh ya, nanti mungkin kekurangannya Bapak bisa di WA-kan langsung ke saya ya Pak ya? Siap, Untuk siap. Nanti kekurangannya saya berkasnya. melalui WA aja ya Bu ya, kekurangannya nanti Iya. saya kirim ke WA. Iya. Mangga. Terus untuk ini ya Pak ya, untuk Bapak bisa menjelaskan nggak Pak tentang analisis kualitatif ini Pak ya, analisis kualitatif yang Bapak lakukan, bagaimana prosesnya di sana, alat-alatnya apa saja, atau misalkan untuk prosedurnya, waktunya berapa lama gitu Pak? Untuk analisis kualitatif itu kita mungkin berdasarkan dari berkas rekam medis, ketepatan pengiriman berkas rekam medis dari ruang perawatan ya Bu ya. Kita ada aturan 2 kali 24 jam, begitu pasien pulang dari ruangan, itu berkas harus sudah komplit dan dikirim ke rekam medis. Itu kita batas waktunya. Nanti di bagian rekam medis kita diperiksa dengan setelah di-assembling dan segala kelengkapan apa aja yang belum dilengkapi, nanti kita bikin semacam checklist Bu, yang udah dibikin dalam bentuk formulir checklist kelengkapan. Seandainya ada yang kadang-kadang ada yang tanggal belum masuk, tanda tangan dokter atau apa, nanti kita selipkan dan kita kirimkan lagi ke bagian rawat inapnya untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi baru ini kita periksa lagi kelengkapannya dan dibikin pelaporannya. Nanti dibikin untuk semacam format berapa persen dia kelengkapan dan yang kekurangannya. Mungkin itu Bu. Ya Pak, di sini saya lihat dari bukti yang sudah Bapak sampaikan ke saya, untuk laporannya Pak ya, untuk laporan incomplete-nya, untuk yang poin ketiganya yang tentang assembling rekam medis rawat inap berdasarkan SOP, membuat laporan incomplete. Untuk laporan incomplete-nya ini saya lihat belum ada tanda tangan dari atasan langsungnya Pak. Mohon nanti dilengkapi ya Pak kekurangannya ya, itu di tanda tangan sama capnya ya. Kekurangan tanda tangan sama cap ya Bu ya. Ya, untuk pelaporannya Pak, untuk di pelaporannya. Ya. Nah, terus saya mau menanyakan lagi ini mengenai kompetensi Bapak yang akan Bapak pangku sekarang ya Pak. Di sini ada pekerjaannya, Bapak mengusulkan bentuk formulir untuk pengelolaan data kegiatan pelayanan medis dan panduan pengisiannya. Bisa dijelaskan bagaimana usulannya itu, alurnya atau prosesnya seperti apa Pak? Mohon ini Bu, ini kurang jelas tadi. Untuk usulan bentuk formulir dalam pengolahan data Pak di pelayanan medis. Jadi usulan. Bagaimana ininya gitu? Bagaimana itu bisa diusulkan itu seperti apa gitu kondisinya atau kemana alurnya gitu Pak alurnya? Jadi untuk usulan formulir laporannya Bu ya, kita sesuaikan dengan yang ada di rumah sakit kita, juga disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan buat nanti dimasukkan yang ke SIM RS itu. Karena untuk laporan itu kan formulirnya kita juga harus formulir lembaran pun kita harus dilihat dulu apakah udah sesuai enggak dengan yang ada di rumah sakit juga. Dan nanti juga kadang-kadang kita masih ada kekurangannya juga. Mungkin kita alurnya dari kita mengusulkan ke atasan kita langsung untuk dilakukan analisis juga keperluannya, mungkin gitu Bu. Mungkin di komponen tambahannya mungkin Bapak mempunyai sertifikat pelatihan Pak yang 31 jam pelajaran atau ada karya pengembangan profesi atau penghargaan?
Punya nggak Pak? Kebetulan saya baru sih Bu ya untuk pelatihan ini belum ada. Baik, berarti Bapak tidak mengusulkan untuk itunya ya Pak ya? Ya. Mungkin dari poin-poin yang tadi saya sudah lihat ya, berdasarkan logbook sama portofolio yang ada di sini, saya sudah bisa melihat dan menilainya. Mungkin untuk Bapak saya cukupkan sekian, mohon ditunggu saja untuk penilaiannya, saya akan melakukan penilaian terlebih dahulu. Terima kasih untuk waktunya, semoga sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Untuk selanjutnya adalah penilaiannya. Nggak usah di-share, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nggak usah di-share ya? Untuk penilaiannya, Pak. Oh, mau di-share? Mau di-share screen? Boleh. Oh ya, silakan. Mau di-share screen ya? Ya. Bentar, Pak. Nih. Yang lagi ini juga kan, Ibu. Oh, masih itu ya, Pak? Iya. Pak, mungkin saya sinyalnya juga lagi ya. ini kurang ini. Sinyalnya lagi kurang ini juga, Pak. Apa, Bu, nggak apa-apa. Iya. Untuk penilaiannya, Pak, di sini ada, coba saya sekali lagi ya, Pak ya. Share screen-nya. Nggak masuk ya. Udah aku kelihatan, Bu. Udah ada sih, Bu. Udah ada. Yang, bentar Pak. Yang nilai bukan Pak? Yang ada nilainya? Ya. Iya, yang ada paling Yang ada nilainya ini udah betul. yang memadai nilainya. betul udah ada. Oh. Untuk penilaiannya, Pak ya di sini dari pekerjaannya. Ini mah yang persyaratannya Pak ya, bukan? Bukan Bu, ini sebetulnya udah masuk ke udah masuk ke penilaian sama pembobotan Bu. Tapi sebetulnya yang kayak gini sebenarnya nggak usah ditampilkan ke peserta, cuma mungkin diinformasikan aja gitu. Oh iya. Diinformasikan. Nah, ya. Mungkin untuk penilaiannya ya Pak ya, mungkin saya nanti penilaiannya itu untuk 80%-nya itu adalah untuk tugas utama dan 20%-nya adalah komponen tambahannya. Yang komponen utamanya yaitu dari logbook tadi, dari pekerjaannya yang saya nilai tadi dari jumlah dokumen yang dipersyaratkannya itu sudah memenuhi Pak, semuanya ada saya minta itu untuk beberapa dokumen ada yang 30 dokumen, ada yang 3, ada yang 1. Dari semua dokumen yang dipersyaratkan yang sudah sampai di saya cek hasil verifikasinya itu ternyata dari beberapa dokumen ada beberapa yang tidak sesuai dengan tidak memadai, tidak valid, asli dan terkini. Jumlah penilaiannya dari hasil presentasi semua jumlah kegiatannya itu keseluruhannya itu adalah dari 155 berkas yang disampaikan, yang setelah saya koreksi ternyata yang sesuai itu 151. Jadi untuk penghitungannya 151 per 155 kali 100% ke 80%, jadi nilainya adalah 77,93. Mungkin untuk tata cara penilaiannya berarti dengan nilai batas kelulusannya itu adalah 70, berarti nilainya memang sudah sesuai dan Bapak dinyatakan sudah lulus dengan persyaratannya. Bapak harus melengkapi tadi kekurangannya. Seperti yang tadi Pak, kekurangannya mungkin yang di logbooknya ya, yang di logbooknya tadi itu sama yang di laporan bukti kegiatannya, yang laporan yang kurang tanda tangan,
dan lain sebagainya. Mungkin yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada saat pengujian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.